Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kegiatan pelaksanaan pembekalan kegiatan PKL praktek kerja lapang di hari kedua. Di sini Bapak akan memaparkan sisi teknis pelaksanaan untuk kegiatan PKL. Bapak di sini akan memaparkan khusus untuk kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. Pada tahun ini, di akhir tahun 2021, yaitu di bulan Agustus sampai bulan November, SMK Negeri 3 Pandeglang melaksanakan PKL untuk kelas 12. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, biasa kita tahu bahwa SMK Negeri 3 Pandeglang itu melaksanakan PKL tiap tahunnya di kelas 2. Ya karena berbagai hal, akhirnya kelas 2 yang sekarang naik kelas 3 belum melaksanakan PKL. Akhirnya di tahun 2021 ini kita utamakan terlebih dahulu untuk yang kelas 3 atau kelas 12 terlebih dahulu. Adapun teknis dari pelaksanaan PKL untuk kelas 12 APAT tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ini adalah alur umum ya, alur umum dari kegiatan praktek kerja lapang. Dimulai dari persiapan oleh pihak sekolah, mulai dari pembentukan panitia, perencanaan dan sebagainya, pembuatan dokumen dan sebagainya. Selanjutnya persiapan atau pra pemberangkatan, yaitu siswa wajib melengkapi administrasi yang harus dilengkapi oleh siswa, mulai dari pengisian biodata, kesanggupan mematuhi tata tertib, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika administrasi ini sudah lengkap, maka siswa diberangkatkan ke pihak perusahaan, diantar oleh pihak sekolah ya. Kegiatan PKL ini biasa dilaksanakan selama 3 bulan. Jadi jika berangkatnya tanggal 16 Agustus, maka dijemputnya atau selesainya yaitu tanggal awal 16 Agustus, selesai tanggal 16 November. Selama proses kegiatan PKL, maka siswa akan dilakukan monitoring oleh pihak sekolah ke perusahaan. Ini fungsinya untuk memantau perkembangan atau proses PKL siswa di perusahaan tersebut. Dikhawatirkan ada permasalahan yang harus didiskusikan oleh pihak DUDI kepada pihak sekolah. Selanjutnya, jika proses kegiatan PKL sudah beres setelah 3 bulan, siswa akan dilakukan penjemputan oleh pihak sekolah. Setelah siswa kembali dari dunia usaha, dunia industri, maka siswa dibimbing oleh pembimbing pihak sekolah untuk proses pembuatan laporan selama PKL yang nantinya akan dipresentasikan untuk dinilai. Adapun penjelasan alur PKL ini dari persiapan sampai pembuatan laporan adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan ini tadi diulas di awal, yaitu dilaksanakan oleh pihak sekolah mulai dari pembentukan kepanitiaan, perencanaan, pembuatan dokumen administrasi yang akan dilengkapi oleh siswa, mulai dari jurnal, panduan pembuatan laporan, belangko seperti surat pernyataan sanggup mematuhi peraturan, belangko surat pernyataan orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya, panitia akan mensosialisasikan kegiatan PKL ini kepada siswa melalui program keahlian atau kompetensi keahlian masing-masing. Selanjutnya, tempat PKL dilakukan pencarian dan permohonan ya. Permohonan tempat PKL dengan penempatan siswa masing-masing yang sudah disepakati di
masa sosialisasi antara kaprognya dengan siswanya. Selanjutnya, sebelum diberangkatkan, siswa wajib melengkapi kelengkapan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, siswa wajib mengisi identitas siswa atau biodata siswa. Contohnya adalah seperti ini. Ini identitas peserta. Silakan nanti kalian isi. Ini ada identitas tarun-taruni. Ini diisi dengan identitas kalian. Selanjutnya ada identitas sekolah. Silakan diisi nama sekolah, nama kepala, alamat sekolah, dan lain sebagainya. Nama guru pembimbing nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak sekolah. Selanjutnya adalah identitas dunia kerja. Nah, ini diisi diisi oleh kalian sesuai dengan tempat PKL-nya masing-masing. Jenis usahanya apa, alamatnya di mana, nomor telepon perusahaannya berapa, nama pimpinannya siapa, nama pembimbingnya industrinya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa. Nanti identitas ini kalian bawa ke perusahaan untuk dilengkapi. Nah, ini adalah blanko atau format identitas peserta yang harus kalian lengkapi. Selanjutnya yang kedua adalah mengisi blanko siap mematuhi tata tertib. Contohnya seperti ini. Nah, surat kesanggupan mematuhi tata tertib yang bertahan di bawah ini. Nah, ini diisi oleh kalian sebagai peserta PKL. Mulai dari nama, kelas berapa, kompetensi keahliannya apa ya. NIS-nya berapa, silahkan dilihat di kartu pelajarnya, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Alamatnya harus lengkap ya, kampung apa, misalnya Kampung Gorowok, RT 2 RW 1, misalnya desanya desa apa, kecamatannya apa. Nah, di sini menggunakan materai ya. Di sini ada 2 buah tanda tangan. Sebelah kiri ditandatangani oleh orang tua atau wali, sebelah kanan ditandatangani oleh kalian. Nah, ini diisi tanggal misalkan Labuan atau Carita atau Pandeglang, tanggal berapa ditandatanganinya. Di sini tulis misalkan 2 Agustus 2021 misalkan. Di sini tanda tangannya harus mengenai, sebelum ditandatangan harus ditempel dengan materai terlebih dahulu, dan tanda tangannya harus mengenai materai. Nah, di sini poin-poinnya adalah poin-poinnya adalah seperti ini. Jadi kalian menyatakan bahwa selama PKL kalian akan bersikap sopan dan santun terhadap teman, karyawan, dan pembimbing di perusahaan, mentaati tata tertib sekolah dan peraturan perusahaan. Ketiga, berpenampilan rapi, rambut cepak, baju dimasukkan, memakai sepatu. Nah, ini disesuaikan ya, disesuaikan di tempat PKL. Jadinya berpenampilan rapi tetapi disesuaikan dengan tempat PKL. Jika kalian apat misalkan harus nguras kolam, ya nggak perlu bajunya harus rapi menggunakan sepatu, ya mungkin sepatu bot ya. Nah, ini fleksibel. Jangan mentang-mentang di sini harus pakai sepatu, nanti kalian nguras kolam pakai sepatu pentopel. Ya, ini sifatnya fleksibel yang ini. Yang baju dimasukkan dan pakai sepatu fleksibel. Selalu menjaga nama baik perguruan atau sekolah. Nah, apa yang akan terjadi terhadap kalian dengan surat pernyataan ini jika kalian melanggar? Nah, di sini. Jika kalian melanggar, maka kalian bersedia diberhentikan dalam melaksanakan PKL atau jemput paksa dan diberhentikan dari sekolah tanpa syarat, tidak akan menuntut pihak manapun. Jadi ini hati-hati ya, karena ini di atas materai, jadi ada kekuatan hukumnya. Itu tadi adalah siap, blanko siap mematuhi tata tertib. Selanjutnya kalian mengisi surat pernyataan orang tua atau wali. Seperti ini contohnya, surat izin dan pernyataan orang tua.
Yang tertera di bawah ini diisi oleh orang tua atau wali kalian. Jika kalian tinggal bersama orang tua lengkap, ayah ibu, berarti diisi oleh nama ayah, umur ayah, alamat, nomor teleponnya. Jika tidak punya telepon, strip saja. Jika kalian tinggal dengan nenek atau kakek, ya masukkan di sini neneknya atau kakeknya, umurnya berapa. Adalah orang tua wali dari anak kami. Nah, ini diisi dengan identitas kalian, nama, kelas, tanggal lahir, kompetensi kalian. Dengan ini menyatakan bahwa memberikan izin dan bersedia mendukung menanggung biaya anak kami tersebut untuk melaksanakan PKL. Biaya apa saja sih yang harus ditanggung? Pertama adalah orang tua harus menanggung biaya pemberangkatan dari rumah sampai ke tempat perusahaan. Jika naik angkot dari Labuan ke Carita, ya itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, jika tempat perusahaannya itu tidak memiliki mes atau tempat tinggal karyawan, maka harus ngontrak. Jadi orang tua harus menyediakan biaya untuk mengontrak. Tetapi untuk kompetensi keahlian APAT, insya Allah kita usahakan, kita cari perusahaan-perusahaan yang menyediakan tempat tinggal. Dan selanjutnya, biaya apa yang harus ditanggung oleh orang tua adalah biaya pribadi anaknya, seperti makan, minum, seperti itu. Jika tidak ditanggung oleh perusahaan, jajan misalkan. Tapi di APAT insya Allah kita akan coba untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menyediakan mes, tempat tinggal, dan memberi makan seperti itu. Dan selanjutnya adalah biaya untuk biaya untuk tes swab antigen. Jadi ada perusahaan yang memang mewajibkan siswa yang PKL ini harus bersih dari virus corona dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari instansi kesehatan bebas corona atau swab antigennya negatif. Jadi ini juga sama ditanggung oleh orang tua. Selanjutnya ini nama perusahaan, ditulis perusahaannya apa saja dan alamatnya di mana. Selanjutnya ini ditandatangani oleh orang tua atau wali, seperti itu. Selanjutnya, membuat surat keterangan negatif corona dibuktikan dengan adanya surat keterangan telah diswab antigen oleh instansi kesehatan terkait. Cuma permasalahannya adalah surat keterangan swab antigen ini berlaku 24 jam. Jadi jangan buru-buru membuat surat keterangan swab antigen karena ini lumayan ada biayanya. Biayanya kalau tidak salah kisaran 170 ya 175-an mungkin, bisa kurang bisa lebih. Ini di swabnya harus H-1, misalkan berangkat tanggal 16 berarti harus di swab antigennya harus tanggal 15 karena ini berlakunya cuma 24 jam. Jadi jangan berangkat tanggal 16 di swabnya tanggal 10, jangan, itu nanti tidak berlaku. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah pemberangkatan. Nah, ketika siswa siap diberangkatkan, maka siswa akan diberikan jurnal harian yang telah disediakan oleh sekolah, harus dibawa oleh siswa. Lalu membawa panduan PKL, nanti akan dibagikan oleh pihak sekolah. Dan membawa surat keterangan hasil swab antigen dari instansi kesehatan terkait yang dibuat H-1. Jadi jika berangkat tanggal 15 harus di swab tanggal 14. Kalau berangkatnya tanggal 16 harus di swab tanggal 15 dan seperti itu. Jika semua sudah selesai maka kita antar siswa untuk sampai di perusahaan. Selanjutnya
monitoring. Selama kegiatan PKL, siswa akan dimonitor. Insya Allah akan dilakukan monitoring selama 1 kali. Biasanya bulan depannya ya, bulan September. Dia akan dilakukan monitoring kira-kira bulan September. Ini fungsi dari monitoring adalah dilakukan untuk melihat proses kegiatan PKL siswa selama di perusahaan. Yaitu kita biasanya melihat jurnalnya, apakah diisi atau tidak. Apakah nanti kegiatan siswanya terlihat di jurnal, apakah banyak kegiatannya atau tidak, seperti itu. Dan juga kita ingin sedikit mengorek informasi dari perusahaan tentang siswa tersebut. Takutnya siswa itu bermasalah dengan perusahaan, seperti itu. Selanjutnya proses penjemputan. Penjemputan dibagi menjadi 2 macam, yaitu penjemputan paksa ya, dan penjemputan normal. Kalau penjemputan paksa, ini bila siswa ditemukan bermasalah selama PKL. Ini berhubungan dengan surat tadi, surat keterangan siap mematuhi tata tertib. Dan kalau misal siswanya normal, tidak ada bermasalah, pihak perusahaan tidak punya masalah, maka penjemputannya adalah penjemputan normal sampai akhir kegiatan PKL selama 3 bulan. Selanjutnya adalah setelah siswa dijemput dari perusahaan ke sekolah lagi, atau mungkin WFH masih di rumah ya, siswa selama WFH di rumah setelah PKL dibimbing untuk membuat laporan PKL. Jadi laporan ini berisi laporan-laporan tentang kegiatan-kegiatan selama PKL. Di mana aturan PKL, aturan laporan ini sekolah sudah membuatnya, harus sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh sekolah. Tata penulisannya, tata letaknya, ukuran kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pembuatan laporan nanti akan dibimbing oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah. Nanti ada pembimbingnya. Nanti pembimbingnya akan membimbing cara membuat laporannya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Yang ketiga, jika laporan sudah selesai, maka laporan ini harus dipresentasikan oleh kalian ya. Nanti untuk dinilai oleh kami. Ini berkaitan dengan nilai mata pelajaran produktif. Selanjutnya, ini ada sebaran siswa, siswi atau taruna-taruni di lokasi PKL untuk kelas 3 atau kelas 12 APAT. Yang pertama ada perusahaan yang namanya PT Trikarta Pratama atau TKP. Jadi bidang usaha di TKP ini adalah TKP ini adalah pembenihan udang atau hatchery. Alamat perusahaannya di Kubang Carita. Ini menerima 6 siswa PKL, diisi oleh nama-nama berikut: Aisyahwara, Neng Danti, Wisdan, Muhammad Agustia, Nur Hasan, dan Rosita Diana. Insya Allah tanggal pemberangkatan untuk siswa PKL di PT Trikarta Pertama itu tanggal 16 Agustus. Sehingga karena tanggal pemberangkatan 16 Agustus, maka jadwal swab antigennya ada tanggal 15 Agustus, hari Minggu. 16 Agustus hari Senin. Jadi hari Minggunya harus sudah di swab antigen. Dan rencana penjemputannya adalah tanggal 16 November. Ini untuk PT TKP. Selanjutnya adalah siswa PKL di Istana Lele Cibaliung. Ini bidang usahanya adalah pembenihan, pendederan, pembesaran untuk ikan air tawar khususnya lele. Alamat perusahaannya di Cibaliung. Ini perusahaan ini menampung 6 siswa untuk PKL. Itu Dede Latif, Jaid, Jamaluddin, M. Andrianto, Muhammad Arif, dan Firmansyah. Insya Allah ini tanggal pemberangkatannya tanggal 16 Agustus tahun 2021. Swab ini tidak perlu di swab, tidak mewajibkan di swab, namun wajib membawa senter kepala ya. Nanti harus beli dulu ya senter kepala, terus harus membawa jaket tebal karena di Cibaliung ini kalau malam dingin, dan selimut tebal.
untuk keperluan kalian juga ini sebenarnya. Dan insya Allah penjemputan rencananya tanggal 16 November 2021. Selanjutnya untuk Pandeprokan Koyanangkub. Bidang usahanya sama, pembenihan, pendederan, pembesaran ikan lele. Alamat perusahaan Karabohong Labuan. Di Padepokan Koyanangkub ini, perusahaan ini menampung 4 siswa PKL, Arif, Deden, Isma, dan Supandi. Insya Allah pemberangkatannya dimulai tanggal 14 Agustus. Pemberangkatannya 14 Agustus hari Sabtu. Swab, ya sama, ini tidak perlu swab, tidak mewajibkan di swab, tetapi wajib membawa senter kepala. Dan rencana penjemputan tanggal 15 November. Selanjutnya adalah di PT Konabai Indonesia. Ini bidang usahanya adalah pendederan calon induk udang Faname. Alamat perusahaannya Kampung Pematang Carita. Di sini menerima 2 orang siswa PKL, yaitu Nasrul dan Ridwan Gunawan. Insya Allah jadwal pemberangkatannya kalau tidak ada perubahan ini adalah tanggal 18 Agustus. Jadi ini mewajibkan swab ya, jadi harus di swab pada tanggal 17 Agustusnya. Rencana penjemputan untuk di PT Konabai ini adalah 18 November 2021. Selanjutnya di CV Manunggal. CV Manunggal ini bidang usahanya pembenihan udang atau hatchery. Alamat perusahaannya di Anyar, Serang. Di sini menampung 2 siswa PKL atas nama Abdul Aziz dan Bahrudin Sidik. Insya Allah tanggal pemberangkatannya 16 Agustus. Jadi jadwal swab antigennya adalah 15 Agustus. Ini hatchery di CV Manunggal mewajibkan swab antigen. Rencana penjemputan adalah 16 November tahun 2021. Itulah tadi sebaran siswanya dan alur-alur PKL di SMK Negeri 3 Pandeglang untuk kelas 12 APAT tahun 2021. Selamat PKL, semoga selama PKL kalian mendapatkan ilmu di perusahaan untuk bekal kalian dan sekaligus pengalaman kalian bagaimana sih dunia usaha itu dan bagaimana sih dunia kerja itu. Nah, seperti itu ya. Kalian harus menyerap sebanyak mungkin ilmu yang telah kalian dapatkan selama PKL. Nah, terima kasih. Mungkin tidak panjang lebar karena waktunya sudah panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.